Assalamualaikum. Selamat pagi, Prof. Herman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Bapak Ibu dosen. Iya. Nah, Brin, gak enak apa, Brin? Iya. Kemarin dahulu deh, karena sebelumnya belum join. Mulai setelah materi. Bapak, ya, tinggal. Mau naik? Kalau Sudah banyak ini. 77. Ini bukan untuk umum, Bu Kuntung. Atau hanya untuk sivitas puisi? Untuk umum, Prof. Untuk umum, alhamdulillah. Ini ada yang dari MAN 2, mana ini Rembang. Terus umum ini UIN. Surabaya. Iya, UNESA, ITATS. Wah, ini berkumpul di sini semua. Ada yang dari Tangsel. Wih, alhamdulillah. MAN 1 Tangsel. Ada dari UNED. Yang 2020 enggak ada ya dulu ya? Enggak. Sempat ini libur setahun kemarin. Pak Habib sudah datang. Belum bergabung. Belum bergabung, ya. Sepertinya mungkin bisa kita mulai dulu. Bagaimana, Prof. Herman? Monggo Bu Kuntum, terserah. Monggo, Mbak. Boleh langsung dimulai, Ajeng. Sekarang jam berapa sih? Okay. Tunggu ya, Kak Papa. Saya akan mulai dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Herman Patogo, selaku Rektor Universitas Internasional Semen Indonesia. Yang terhormat Bapak Ibu dosen Universitas Internasional Semen Indonesia. Yang terhormat Habib Hussein Jafar Al-Qadar, selaku pemateri kita pada hari ini. Dan juga teman-teman peserta yang berbahagia. Kami ucapkan selamat datang dalam kegiatan Tablik Akbar IPI 2021 bertemakan The Improvement of Justice Ukhuwah, Knowledge and Spirit of Kindness. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Master of Ceremony dalam kegiatan hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Diawali dengan pembukaan, lalu dilanjutkan dengan pembacaan lantunan ayat suci Al-Quran. Kemudian sambutan dari Rektor Universitas Internasional Semen Indonesia. Dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh pemateri kita. Dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan penutup. Baik, langsung saja kita menuju ke acara yang selanjutnya, yaitu akan ada pembacaan lantunan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Muhammad Ibra Endro Al-Bari. Kepada Saudara Ibra, dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Saudara Ibra atas lantunan ayat suci Al-Qur'annya yang luar biasa merdu. Baik, kita lanjutkan untuk acara yang selanjutnya, yaitu ada sambutan dari Rektor Universitas Internasional Semen Indonesia kepada Profesor Herman Sasongko. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita semua, terutama yang hadir pada saat ini, masih dipertemukan dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan insya Allah masih untuk urusan kebaikan. Sholawat dan salam senantiasa kita peruntukkan bagi junjungan kita, baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kehidupan kita, memberikan pencerahan dari jalan kegelapan kepada jalan kebaikan yang terang benderang dengan cahaya nur ilah yang sangat luar biasa. Yang saya hormati Habib Hussein Ja'far Al-Hadar. Betul gitu ya. Yang terkenal dengan Habib milenial atau Habib kaum milenial. Gitu ya, Mbak Ajeng ya, Bu Kuntum. Alhamdulillah, terima kasih atas kesediaan waktu dan pemikiran yang akan disampaikan nanti dalam tema yang sangat menarik, terutama memang itu adalah realita yang harus kita waspadai bagi generasi muda umat Islam. Langsung pada permasalahannya, masih dalam renungan dan kesyukuran kita pada karunia Allah yang telah diberikan kepada kita untuk kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang pendiriannya tidak pernah sama sekali kita bisa lupakan, tidak pernah terlepas dari sumbangsih para pejuang Islam, baik dalam konfrontasi fisik maupun dalam perjuangan politik dan sumbangan finansial yang sangat luar biasa dari pejuang-pejuang Islam. Sungguh merupakan karunia yang harus kita jaga, harus kita pertahankan, terutama untuk memberi arah yang tetap pada tujuan kemerdekaan itu sendiri, yaitu kesejahteraan bangsa dan untuk kemaslahatan kesejahteraan umat manusia secara umumnya. Mari kita lihat tentang keadaan kita sendiri terkait dengan tema yang hendak diusung kita semua pada webinar atau pada tablik akbar pada pagi hari ini. Jumlah umat Islam di Indonesia itu mendominasi. Entah sudah berkurang lebih banyak atau tidak, tapi tidak kurang dari 95% jumlahnya, kuantitasnya. Tetapi kita semua sama tahu bahwa posisi tawar kita untuk memberikan pengaruh penegakan kebaikan dan kebenaran, maupun di dalam pengaruh penetapan kebijakan-kebijakan yang penting dalam hidup bernegara dan berbangsa, kita sama sekali kurang diperhitungkan. Itulah mengapa acara semacam ini seharusnya lebih dipersering frekuensinya, meskipun tidak dalam gebiar yang terlalu besar, sehingga kita bisa sambung satu sama lain. Terutama saya akan ambil kata kunci muda, ukhuwah, dan kuat untuk berbuat, gitu ya. Terutama itu. Muda mengandung hal-hal yang sangat syarat dengan kemudahan. Smart, berilmu, berupaya keras, ya, menjaga keimanan dan ketakwaan dengan kemudahannya. Semua ada di
golongan dan kaum muda yang menatap masa depan dengan cerah, insya Allah dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mari kita memulai semata-mata untuk memberikan seperti saat bangsa dan negara ini didirikan dulu, yaitu memberikan sumbangsih yang sangat besar, baik di dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama untuk aplikasi implementasinya bagi kesejahteraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita sama sekali kurang diperhitungkan. Nah, mari kita lihat yang sangat mengganggu pikiran saya. Langsung saja pada pokok permasalahan. Pemilu 2019 sudah kita tinggal. Kita mau menuju ke pemilihan umum 2024. Masing-masing faksi politik semestinya membawa visi dan misi masing-masing. Tetapi golongan umat Islam ini punya partai politik kah? Banyak. Bersatu kah? Tidak. Sendiri-sendiri. Bahkan bergabung di dalam golongan-golongan yang tidak masuk akal untuk kita gabungi. Gitu. Nah, semata-mata apakah ini yang dimaksud kehidupan bertoleransi? Sebenarnya ukhuwah ini membawa kekuatan yang akan menegakkan sebuah paham bahwa toleransi itu tidak di dalam hal penegakan iman dan penjagaan ketakwaan. Jangan punya toleransi di sini. Dalam hal yang seperti itu adalah aneh. Kalau partai-partai keislaman itu tidak menjadi satu. Perjuangannya juga tidak menjadi satu. Walaupun secara umum kita akan secara jujur mengatakan banyak kemajuan yang patut kita syukuri. Saya kalau diam-diam melihat itu yang buka buku-buku wisuda dari 10 tahun terakhir lah paling tidak. Tahun 15 di dari ITS, UISI, ya. Yang saya lihat itu tentu saja cara berbajunya yang wanita. Bu Kuntum. Senang saya melihatnya itu. Tak hitung yang tidak berjilbab berbusana muslim berapa. Jangan hitung yang berbusana muslim. Karena jadi repot nanti. Saking banyaknya. Alhamdulillah, hal yang semacam itu patut dilanjutkan dengan syiar yang nyata untuk hidupmu yang menghidupi, gitu ya. Karena kekuatan itu akan diperhitungkan tatkala kita menjadi kuat, gitu ya, dalam keilmuan maupun dalam itu. Contoh saja bahwa kita masuk di dalam pemikiran yang sekuler. Mohon maaf ya, ini ada mahasiswa UIN ini ya. Ya, jadi saya akan kasih contoh yang mudah. Kalau di UISI, ITS, ITB, ITS dulu tempat saya memimpin di sana, tidak masalah, bukan tidak masalah, adalah bisa dimaklumi. Kalau universitas itu disebut Universitas Perguruan Tinggi Umum. UIN itu singkatan Universitas Islam Negeri. Mari kita lihat jurusannya, misalnya jurusan ekonomi ada tambahannya syariah, gitu ya. Kenapa tidak menamakan bahwa semuanya itu ada tambahannya syariah? Jurusan teknik sipil syariah, manajemen bisnis syariah, ya, jurusan apa? Teknik mesin syariah, gitu. Tonjolkan itu, gak masalah. Kalau di UISI gak mungkin, karena yang belajar memang dari segala aspek. Ini joke saja, jangan ditanggapi serius, tapi memang serius, gitu ya. Bahwa kita memang tidak pernah menentukan identitas dan segmentasi diri kita sendiri, karena kita ragu-ragu, ya. Karena para kita ragu-ragu, ukhuwah kita dari anak-anak muda ini tidak terbangun sejak awal.
Saya dulu punya kuliah yang di ITS selalu diselenggarakan umum adalah mengadakan tablik seperti ini, kuliah kebangsaan untuk kemandirian teknologi. Gitu. Jadi segmennya ngambil macam-macam, teknologi energi, teknologi transportasi, dan sebagainya. Ganti-ganti. Panitia kali ini ITB, ITS, UGM, Undip, ya, Unsyah, ya, teknologi pangan dan sebagainya. Tujuannya semata-mata semacam itu. Ya, saudara kenal kan istilah umum kaum milenial, the Superman is dead. Mari kita tinggalkan juga super tim itu. Karena zaman sekarang yang penting adalah super aliansi. Ukhuwah Muslim pemuda yang kuat dan potensinya patut diperhitungkan. Selamat menyerap ilmu dari Habib Hussein Ja'far Al-Hadar, Habib milenial, semoga bermanfaat, memberikan kemaslahatan bagi kehidupan kita ke depannya. Insya Allah kita dalam ridho Allah SWT. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Herman atas sambutannya. Baik teman-teman, sebelum kita menuju ke acara selanjutnya, saya ingin menghimbau kepada teman-teman yang berasal dari penjuru Indonesia ini sepertinya. Ada dari berbagai kota di Indonesia, Masya Allah. Saya ingin mengingatkan bahwa teman-teman diharapkan untuk aktif nanti ketika sesi diskusi berlangsung, karena akan ada reward dari panitia untuk peserta yang paling aktif. Untuk persyaratan dari mendapatkan reward ini akan saya bagikan di akhir sesi. Acara yang selanjutnya, yaitu pasti teman-teman sudah tidak sabar ini bertemu dengan pemateri kita pada hari ini yang sangat luar biasa. Tetapi di sini kita juga akan ditemani oleh moderator yang akan memimpin jalannya diskusi, yaitu ada Ahmad Fahmi Indramanto. Sebelumnya saya akan membacakan CV dari moderator kita. Bernama lengkap Ahmad Fahmi Indramanto. Saudara Ahmad Fahmi ini pernah bersekolah di SMA Negeri 1 Manyar sebagai lulusan siswa berprestasi dan sekarang menjadi mahasiswa di Teknologi Agroindustri di Universitas Internasional Semen Indonesia. Saudara Indra ini atau Ahmad Fahmi ini juga sebagai 15 besar pemilihan Duta Wisata Cak Yuk Gresik di tahun 2021. Luar biasa sekali ya teman-teman. Baik, langsung saja kita sapa dulu moderator kita kepada Saudara Indra. Halo Indra. Bismillahirrahmanirrahim. Halo Kak Ajeng. Ya, kepada Indra dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Rektor dan juga jajaran Ibu dosen yang sudah hadir menyempatkan waktunya pada pagi ini. Selamat pagi semuanya untuk audiens yang dari seluruh penjuru Indonesia. Saya sangat semangat sekali melihat antusias dari teman-teman yang di weekend ini di waktu libur udah nyempetin waktunya buat ikut diskusi yang bermanfaat ini ya. Semuanya selamat pagi teman-teman semuanya, apa kabar? Baik ya? Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa diberi perlindungan, kesehatan dan panjang umur oleh Allah SWT. Perkenalkan, nama saya Indra, salah satu mahasiswa aktif Teknologi Agroindustri. Saya di sini akan memandu kegiatan diskusi ini pada pagi ini. Seperti yang dijelaskan Kak Ajeng tadi, di mana untuk tablik akbar LDK UISI pada tahun ini memiliki tema yang sangat unik sih. Sebelum itu, mari kita dengar sedikit sih tablik akbar. Tablik akbar adalah dari LDK UISI ataupun Lembaga Dakwah Kampus Universitas Internasional Semen Indonesia yang diadakan setiap tahunnya. Dan untuk informasi teman-teman, LDK UISI sendiri beberapa tahun sebelumnya mengundang banyak pemateri yang hebat. Salah seperti Ustadz Muzamil, terus juga Habib Muhammad bin Anis Sahad, dan juga sekarang nggak kalah hebat juga pematerinya, seorang penulis buku yang hebat, seorang YouTuber yang menurut saya memiliki masa dan mengikut follower yang sangat banyak,
yaitu Abang Habib Husain Jafar Al-Haddad yang mungkin sudah datang. Selamat datang. Dan juga saya ingin jelaskan sedikit tentang tema yang ada dalam kegiatan pada pagi ini, yaitu the improvement of youth with ukhuwah, knowledge, and spirit of fitness. Yang dimana tema ini sangat tepat buat teman-teman kita semua ya. Dimana kita sebagai milenial Muslim juga harus memiliki semangat untuk meningkatkan diri dengan ukhuwah yang kita miliki, dengan pengetahuan yang kita cari dan juga pengalaman yang kita cari, dan tak lupa juga semangat untuk menebar kebaikan atau memperlakukan kebaikan, ataupun seperti anak Gresik sendiri yang kita tahu oleh kita semua yang diajarkan di UISI, yaitu Spirit of Sunan, di mana kita belajar untuk seperti Sunan Giri dan Sunan Malik Ibrahim, di mana kita harus menyebar sebagai dakwah ataupun mulai dari pengetahuan, ahli ataupun skill kita yang kita miliki. Langsung aja teman-teman, kita sambut pemateri kita yang luar biasa, Abang Habib Husain Jafar Al-Haddad. Assalamualaikum Bang Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget nih kita semua bisa melihat langsung di Zoom sama Bang Jafar nih. Biasanya kita lihat di YouTube, di Instagram. Akhirnya kita semua dapat kesempatan oleh DKWC bisa ketemu dengan Bang Jafar. Sebelum itu, saya bacakan sedikit profil nih dari Abang Jafar sendiri. Mungkin teman-teman semua udah tahu, udah kenal sama Bang Jafar, Bang Habib, tapi saya akan bacakan sedikit nih tentang profilnya. Jadi, Abang Habib Husain Jafar Al-Haddad ini salah satu lulusan di Universitas Termuka terkenal di Jakarta. Beliau lulusan S1 Filsafat Islam di UIN Syarif Jakarta, dan juga beliau lulusan S2 Master Tafsir Hadis di UIN Syahid Jakarta. Keren ya. Dari hanya itu pula, Bang Habib ini juga seorang penulis dan juga memiliki banyak buku-buku yang laris di pasar. Yang pernah saya baca itu ada buku Tuhan di Hatimu dan juga ada Menyegarkan Islam Kita. Tak hanya itu, Bang Habib juga aktif sebagai pendakwah milenial di beberapa channel YouTube seperti di Majelis Khusus Indonesia, Pemuda Tersesat, dan juga Jeda Tulis. Mungkin kita langsung aja nih ngomong. Bang Habib udah datang, udah seger juga badannya. Dan mungkin teman-teman semua udah belum sabar ya, gak sabar juga buat dengerin dari pemaparan tentang ilmu tentang tema kita kali ini. Mungkin Bang Jafar bisa jelasin sih Bang. Mulai dari tema kita kan. Mulai dari tema kita, the improvement of youth with ukhuwah, knowledge and spirit of fitness. Mungkin dari tema tersebut, Abang Habib bisa menjelaskan kepada kita semua akan apa sih pentingnya jadi milenial Muslim dengan tema tersebut. Silakan, Pak. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas undangannya dari Lembaga Dakwah Kampus Universitas Internasional Semen Indonesia. Kemudian selanjutnya saya mau menyampaikan salam hormat kepada Bapak Rektor, kepada seluruh jajaran dosen dan sivitas akademika yang hadir pada kesempatan kali ini. Senang sekali hari Minggu pagi ketemu dengan 147 anak muda untuk ngaji bersama tentang milenial dan Islam. Sebenarnya ya, kalau saya mau jujur, kalau hari Minggu pagi anak muda sudah kumpul untuk mengaji, itu ya sebenarnya sudah
tidak perlu dikasih wejangan lagi. Tugasnya bukan lagi bagaimana ngasih nasihat kepada mereka, tapi apa yang akan dilakukan. Sudah itu. Mengapa? Karena anak muda hari Minggu pagi ngumpul untuk ngaji, itu sudah nasihat. Itu sudah sehat. Sehingga tidak butuh nasihat lagi. Bahkan itu sudah menjadi anak muda terbaik karena dia telah membuat Allah terkagum-kagum dan tersenyum lebar kepada dia. Siapa yang mengatakan itu? Yang mengatakan itu Nabi Muhammad SAW. Dalam salah satu hadis riwayat Imam Ahmad, kata Nabi, "Ya'jabu rabbuka min syabin laisat lahu safwah." Tuhanmu tersenyum kepada anak muda yang dalam dirinya tidak ada safwah. Apa itu safwah? Kata para ulama, safwah itu kecenderungan kepada hal yang minimal sia-sia, maksimal maksiat. Hari Minggu pagi itu minimal ya anak muda biasanya. Itu main game. Tidur, rebahan. Pokoknya melakukan hal-hal yang sia-sia. Maksimal ya maksiat tentu. Hari Minggu. Tapi ketika anak muda berkumpul di Zoom secara virtual untuk ngaji, ini mengundang senyumnya Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi. Karena itu sebenarnya bukan lagi dinasehati, karena ini sudah sehat gitu. Tinggal kemudian apa yang akan kita lakukan, apa yang harus kita lakukan secara bersama. Nah, sebelum saya masuk ke anak muda dan generasi milenial, saya ingin mengutip terlebih dahulu tentang ukhuwah. Kita ini diciptakan berbeda oleh Allah. Maka perbedaan adalah sunnatullah yang tidak boleh kita tentang. Menentang perbedaan adalah berarti menentang maunya Allah. Di mana perbedaan ini memang kemauan Allah. Karena itu perbedaan harus dilihat dalam kacamata yang positif. Dilihat sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di tengah perbedaan jadi bukan iftirak, bukan perpecahan, tapi ukhuwah, persatuan. Karena itu persatuan itu selalu menjadi prioritas bagi Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad pergi ke Madinah dalam hijrahnya, di antara hal pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad yakni mempersatukan kaum muhajirin dan kaum ansor. Jadi orang-orang muhajir dan ansor, orang-orang yang dari Makkah dan orang-orang asli Madinah dipersatukan, dipersaudarakan oleh Nabi Muhammad SAW. Begitu juga ketika Nabi Muhammad Fathu Makkah, yang dilakukan pertama-tama oleh Nabi Muhammad adalah mempersatukan seluruh penduduk Madinah dengan seluruh penduduk Mekah, apapun sukunya, apapun agamanya. Selama mereka mau berdamai dengan umat Islam, tidak memerangi umat Islam, taat kepada aturan yang telah ditetapkan, maka mereka boleh hidup dengan damai dengan umat Islam, apapun suku dan agamanya. Dipersatukan oleh Nabi Muhammad. Sehingga kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, siapa yang bukan saudaramu dalam satu agama, dia adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Karena itu dalam Islam itu ada banyak jenjang ukhuwah yang puncaknya bahwa segala sesuatu itu harus berukhuwah. Ada yang namanya ukhuwah Islamiyah. Kalau kita satu agama, kita saudara, bersatu sebagai sesama umat Islam. Kalau beda agama, tapi masih satu bangsa, kita saudara sebagai sesama anak bangsa. Namanya ukhuwah wataniyah.
Kalau beda bangsa dan beda agama, kita juga masih saudara dalam satu kemanusiaan yang disebut dengan ukhuwah insaniyah. Kalau kita berbeda agama, berbeda bangsa dan bukan manusia, maka kita juga harus berukhuwah, bersatu padu, bersaudara dalam satu bingkai ukhuwah yang namanya ukhuwah makhlukiyah, persatuan sesama makhluk Allah dengan binatang, dengan tumbuhan dan lain sebagainya. Kita bersatu sebagai sesama makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu diriwayatkan dalam Al-Quran bahwa Nabi Sulaiman dan Nabi Daud itu pernah berbeda pendapat. Namun keduanya dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena keduanya tetap saling bersatu di tengah perbedaan. Para imam madhab berbeda dalam 1.400 permasalahan. Tapi mereka adalah imam-imam yang mulia karena di tengah perbedaan dalam madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan madhab Hambali, tetap mereka saling bersatu dan saling mencintai satu sama lain. Bahkan Imam Malik berguru kepada Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i berguru, bin Hambal berguru kepada Imam Syafi'i. Imam Malik ketika ditanya tentang Imam Abu Hanifah, seorang yang sangat cerdas, dengan kecerdasan yang begitu mengagumkan, hingga kalau kamu minta beliau membangun dalil bahwa tiang kayu itu adalah emas, beliau mampu membangun dalil dengan meyakinkan bahwa tiang kayu ya. Nah, maka ukhuwah menjadi orientasi kita bersama dalam kehidupan kita bersama dengan orang lain atau bahkan bersama dengan makhluk lain. Karena itu segala daya dan upaya kita, segala keadaan dan kondisi kita harus selalu divisi misikan pada persatuan. Dan yang paling mendasar adalah persatuan di internal umat Islam. Karena kalau di internal umat Islam saja tidak bisa bersatu, mustahil bisa bersatu dengan yang lain. Nah, salah satu visi persatuan ini harus diusung oleh anak muda. Mengapa? Karena anak muda yang paling mampu untuk mengusung visi dan misi persatuan ini. Oleh karena itu, anak muda selalu menjadi tumpuan harapan dalam setiap perjuangan. Ada satu tokoh namanya Ben Anderson. Nama panjangnya Benedict Anderson. Seorang Indonesianis yang begitu mencintai Indonesia hingga wafat di Indonesia, yakni di Malang, Jawa Timur. Dia punya satu buku tentang anak muda Indonesia yang menceritakan kajian sejarah sepanjang bangsa ini ada, bahwa anak muda selalu menjadi tumpuan dalam setiap perjuangan kemerdekaan dan kemajuan di Indonesia, baik pra-kemerdekaan atau pasca kemerdekaan. Jadi selalu anak muda yang berada di garis terdepan memperjuangkan Indonesia dan mensukseskan perjuangan Indonesia. Itu fakta. Jadi dalam konteks kebangsaan, anak muda menjadi yang terdepan. Begitu juga dalam konteks keislaman. Para anbiya wal mursalin, para nabi dan para rasul, mayoritas adalah anak muda. Manusia yang bukan nabi dan bukan rasul, tapi dipuji begitu dahsyat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga menjadi nama salah satu surat, yaitu Al-Kahfi. Mereka adalah anak muda, Ashabul Kahfi, yang
kunci utama bagi anak muda ini, yaitu Ashabul Kahfi, hanyalah satu, yaitu dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau kita bicara dalam konteks umat Islam, maka semua pejuang yang membersamai Nabi Muhammad, mayoritas mereka adalah anak muda. Dan Nabi Muhammad memberikan perhatian khusus kepada sahabat-sahabatnya yang masih muda. Karena itu, diriwayatkan ada sesi-sesi khusus antara Nabi Muhammad dengan anak-anak muda. Secara umum, Nabi Muhammad itu berbicara di masjidnya, Masjidun Nabawi, kepada seluruh umat Islam, seluruh sahabatnya pada masa itu. Baik yang tua maupun yang muda, semua ngumpul di masjid. Ada ahlus suffah, orang-orang yang tunawisma dan hidup di masjid. Di antara nama yang paling besar adalah Abu Hurairah radhiyallahu an. Semua kumpul di masjid mendengarkan wejangan-wejangan dari Nabi Muhammad, nasihat-nasihat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, namun ada sesi-sesi khusus dalam sejarah Islam dan dalam beberapa riwayat yang diberikan oleh Nabi Muhammad khusus kepada anak muda. Di antara nama-nama anak muda yang mendapatkan sesi-sesi khusus itu adalah pertama Sayyidina Ali ibn Abi Thalib. Kemudian yang kedua Zaid bin Sabit. Kemudian yang ketiga Abdullah ibn Abbas. Dan banyak lagi. Di antara yang lain adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dari kalangan perempuan yang masih sangat muda, tapi memberikan perhatian khusus bukan hanya sekedar sebagai suami, tapi sebagai nabi dan rasul serta sebagai guru. Karena itu nantinya Sayyidah Aisyah menjadi wanita perawi hadis terbanyak. Bahkan salah satu manusia sahabat Nabi yang merawikan hadis paling banyak. Karena apa? Karena diperhatikan secara khusus oleh Nabi Muhammad. Begitu juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sehingga menjadi khalifah keempat umat Islam karena telah mendapatkan perhatian khusus dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi karena beliau telah mendapatkan perhatian, maka kemudian menjadi khalifah. Kemudian Abdullah ibn Abbas juga menjadi salah satu pemilik sanad hadis terbanyak. Banyak perawi-perawi hadis yang merujuk kepada beliau dalam periwayatan hadisnya. Mengapa? Karena kedekatannya dibimbing langsung oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaid bin Sabit menjadi orang terdekatnya Nabi. Di samping itu ada juga Mu'adz bin Jabal, anak muda yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad hingga mendapatkan tugas khusus dari Nabi Muhammad untuk mendakwahkan Islam di Yaman. Yaman ini adalah negeri yang sangat penting. Dalam berbagai riwayat disampaikan pentingnya negeri Yaman. Dan negeri yang penting itu diberikan kepada anak muda, dipercayakan kepada anak muda untuk berdakwah di sana. Jadi anak muda bukan hanya dalam konteks kebangsaan, dalam konteks keislaman, anak muda ini mendapat peranan penting, mendapat perhatian penting dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, kita anak muda mendapatkan tanggung jawab yang besar dari bangsa dan dari agama untuk menjadi yang terdepan. Bukan untuk dimanja, oh saya kan masih muda, boleh salah. Oh saya kan masih muda, boleh leha-leha.
oh boleh dong saya masih have fun dulu. Enggak. Segala sesuatu yang besar di masa tuanya, karena disiram dan dipupuk sedari mudanya. Tidak ada kesuksesan yang sifatnya instan. Hanya mie saja yang ada instannya. Kalau kesuksesan itu nggak ada yang instan. Karena itu Anda lihat, orang yang sukses, mayoritas adalah orang yang telah menyiapkan kesuksesannya itu dari masa muda. Saya sering tuh di grup-grup WA SMP dan SMA, mereka bilang, wah, kamu sekarang hebat ya, ada di mana-mana dan lain sebagainya. Terus mereka cerita, kalau saya sekarang harus begini, harus begitu. Intinya berduka atas beratnya masa-masa sekarang mereka. Loh, kata saya, ini Allah adil. Karena dulu ketika kalian bolos, saya nggak bolos. Ketika kalian merokok, saya nggak ngerokok. Ketika kalian ini itu dalam have fun, saya nggak melakukan itu. Saya serius dalam belajar, serius dalam membangun moral. Maka apa yang didapat ya hanya limpahan dari apa yang saya tanam di masa muda. Apalagi masa muda ini adalah masa yang pertama kita punya waktu banyak. Tidak ada kesibukan lain. Tidak ada istri, tidak ada anak. Kemudian di masa muda ini kita lagi fresh. Maka ini kesempatan yang besar. Anda akan rugi kalau tidak melakukan sesuatu yang besar di masa muda. Karena ketika Anda sudah menikah, punya anak, bekerja, itu banyak sekali tuntutan-tuntutan yang menyebabkan Anda tidak bisa melakukan apa yang Anda mau lakukan. Karena nggak ada waktu. Sehingga membaca buku menjadi gampang, antara dulu. Sekarang yang penting kerja dulu, ngurus istri dulu, ngurus anak dulu, dan lain sebagainya. Maka baca buku yang banyak, ikut kajian yang banyak di masa muda ini. Jangan sampai Anda suatu hari mau menjadi orang baik, menjadi orang cerdas, tapi sudah tidak mampu. Karena tidak memiliki waktu, lantaran usia sudah tidak lagi muda, diisi dengan mengurus hal-hal seperti keluarga, pekerjaan, dan lain sebagainya yang menjadi tanggung jawab orang dewasa. Apalagi Indonesia 2040 akan menghadapi bonus demografi, yaitu anak mudanya mayoritas. Kalau anak muda tidak baik-baik saja, maka itu bukan bonus demografi, tapi bencana demografi. Karena anak mudanya nggak berkualitas. Mau banyak, kalau nggak berkualitas, percuma. Karena itu ketika Nabi mengatakan, tanakahu taksuru, menikahlah dan perbanyaklah anak, bukan perbanyak dalam pengertian kuantitas saja, tapi secara kualitas, yang banyak dan berkualitas. Nah, umat Islam sekarang banyak anak doang, kualitasnya kurang dijaga dengan baik. Nah, ini juga catatan bagi kita semua. Nah, kemudian selanjutnya, apa yang harus dilakukan oleh seorang anak muda di zaman milenial seperti saat ini? Ada 5 hal. Pertama, anak muda muslim itu harus memastikan dirinya positif. Bukan positif COVID. Positif moral, positif intelektual, positif akhlak, positif dalam kebaikan. Kemudian yang kedua, anak muda itu harus aktif. Karena positif saja tidak cukup. Dunia ini tetap akan ada di kondisi yang buruk, meskipun anak mudanya positif, kalau dia tidak aktif. Kalau anak muda positif itu tidak aktif, maka dia akan menjadi minoritas. Maka dunia akan dikuasai oleh kenegatifan. Maka positif saja tidak cukup. Dia harus aktif.
aktif menyebarkan kepositifan, aktif mendakwahkan kepositifan. Umat Islam itu bukan hanya dituntut untuk positif, bukan hanya dituntut untuk beramal soleh, tapi juga aktif. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Aktif mendakwahkan kebaikan dan menjauhkan orang kepada keburukan. Kemudian yang ketiga, kalau sudah positif dan aktif, dia tidak cukup, tapi harus dibarengi dengan kreatif. Karena aktif, kalau tidak kreatif, itu tidak akan sukses dalam dakwah. Banyak orang, Bib, saya sudah bikin video YouTube, bikin konten, tapi penontonnya selalu sedikit. Tolong dong, Bib. Bukan saya yang bisa menolong, tapi diri Anda sendiri. Dengan apa? Memicu dan memacu kreativitas dalam diri Anda. Karena kalau konten berisi tuntunan tapi tidak menarik, karena tidak ada sajian-sajian yang kreatif, sehingga tidak akan ditonton. Karena tuntunan itu harus menjadi tontonan agar ditonton. Karena itu YouTube saya bukan hanya berisi tuntunan, tapi juga berisi tontonan. Agar apa? Agar anak muda mau menonton, dan ketika mau menonton, mulai mereka terinfluence hal-hal yang bersifat tuntunan tadi. Karena itu harus kreatif. Makanya saya menggandeng stand-up komedian untuk bercanda di tengah dakwah saya. Sehingga penontonnya banyak. Misalnya setiap kultum pemuda tersesat itu pasti ada satu minimal tuntunan yang ingin saya sampaikan. Misalnya kemarin yang terakhir, saya berbicara tentang nazar. Nazar dalam Islam itu seperti apa? Tapi kan kalau kita hadir nih gini ya. Assalamualaikum. Nazar adalah bla 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 bla. Syarat-syarat nazar itu begini. Nazar menurut Nabi, nazar menurut Al-Quran, ya gak jadi tontonan, gak ditonton. Pantesan penontonnya sedikit. Karena gak kreatif. Tapi kalau ada candanya, ada menariknya, ada lucunya, tampilan visualnya menarik, maka itu akan menjadi daya tarik tersendiri. Sehingga mungkin sebagian penonton saya itu orang yang pengen lihat lucunya doang dari video itu. Pertama ingin lihat tontonannya aja. Tapi lambat laun, mau tidak mau, suka tidak suka, tuntunannya itu masuk ke kepala dia. Akhirnya banyak sekali, sering saya share di Instagram, orang yang awalnya ahli maksiat tapi jadi ahli taat. Karena nonton pemuda tersesat. Awalnya cuma nonton sebagai candaan saja, lama-lama nonton sebagai acara dakwah. Jadi kreativitas itu menjadi sangat penting. Jangan sekedar aktif-aktif bikin video tapi nggak dipikirkan aspek kreativitasnya. Akhirnya ya nggak ada yang nonton. Lama-lama capek juga kita yang bikin video. Walaupun sebenarnya tidak perlu capek ya. Karena salah satu keuntungan yang paling besar dari kreator konten yang Islami adalah kalaupun nggak ada yang nonton, itu tetap sangat bermanfaat bagi diri kalian karena pasti ditonton oleh Allah dan Rasul-Nya. Sehingga nasib kalian di akhirat akan baik-baik saja. Jadi bedanya dengan Hatta Halilintar, saya itu. Saya walaupun nggak punya viewers, itu tetap siap aja, tetap sukses aja. Mengapa? Karena dapat pahala. Walaupun nggak dapat AdSense, walaupun nggak dapat viewers, nggak peduli. Karena dapat pahala, karena ditonton oleh Allah dan Rasul-Nya. Makanya AdSense saya 3 tahun nggak pernah dihidupin. Karena nge-YouTube nggak nyari AdSense, nyari pahala. Ini saya harus
nya yang juga menjadi motivasi kita ketika bikin konten di media sosial. Bukan nyari duit, tapi nyari pahala. Kalaupun nanti dapat duit, ya nggak apa-apa lah. Itu sebagai hadiah aja, tapi jangan diniati dari awal. Biar nggak capek ketika nggak dapat duit, ketika dapat duit sedikit, ketika viewersnya sedikit. Niatkan sebagai dakwah. Nah, kemudian yang keempat adalah solutif. Jangan hanya memberikan nasihat-nasihat yang tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh orang, yang tidak sesuai, tidak relate dengan kehidupan anak muda, yang tidak memberikan solusi kepada anak muda. Jangan zina, jangan minum minuman keras. Ya semua juga tahu itu haram. Tapi bagaimana cara keluar dari zina? Bagaimana berhenti onani? Bagaimana berhenti minum minuman keras? Itu yang menjadi ladang dakwah kita. Karena semua orang ingin pergi dari kemaksiatan itu. Tapi caranya gimana? Maka seorang muslim harus solutif. Memberikan solusi. Sebagaimana Nabi kedatangan seorang pasangan, Nabi, celaka saya. Mengapa? Karena kemarin saat puasa Ramadan, siang hari saya tidur sama istri saya. Kemudian kata Nabi, ya sudah kamu kena kafarah. Ngasih makan berpuasa berturut selama 2 bulan. Ya ampun Nabi, boro-boro 2 bulan. 1 bulan aja jebol sehari. Oh ya sudah kata Nabi. Kamu kena fidyah sebagai ganti kafarah. Ngasih makan orang miskin. Boro-boro ngasih makan orang miskin. Ngasih makan diri sendiri ada ya repot. Ya sudah kalau gitu kata Nabi, ini gandum dari saya kamu bagikan ke orang termiskin di kampung. Ya Allah, ngapain nyari Nabi? Orang termiskin di kampung saya itu saya. Terus Nabi ketawa, ya sudah kamu makan dan selesai kafarah puasamu. Jadi hukum dijelaskan, hukum ditegakkan oleh Nabi, tapi solusi dicarikan agar umatnya nggak frustasi. Jadi anak muda itu generasi solutif. Ini nggak bisa dilakukan oleh generasi kolonial, generasi tua. Hanya bisa dilakukan generasi milenial, generasi muda. Karena kalau generasi tua nggak tahu apa yang menjadi solusi, karena bukan kehidupan mereka. Mereka juga nggak tahu apa tema-tema yang menarik bagi anak muda. Kreativitas itu seperti apa. Jadi ini kerja anak muda. Dan yang terakhir adalah kolaboratif. Fastabiqul khairat. Berkolaborasilah dalam kebaikan. Berlomba-lombalah untuk kebaikan. Saling mengisi untuk kebaikan. Bib, saya bisanya mengoperasikan kamera, tapi nggak bisa ngedit video, dan nggak tahu cara ceramah agama. Ya udah, cari orang yang ceramah agama dan editor berkolaborasi, bikin satu tim untuk kebaikan. Jadi kolaborasi itu menjadi sangat penting. Karena itu ukhuwah menjadi sangat penting. Bagaimana mau berkolaborasi kalau tidak bersatu? Karena itu penting untuk berkolaborasi satu sama lain. Saya kolaborasi dengan stand up komedia untuk memperbesar jangkauan dakwah saya, untuk membuat lebih menarik kualitas konten dakwah saya dan lain sebagainya. Kalian berkolaborasi. Dalam LDK ini kan pasti banyak kelebihan-kelebihan person per personnya. Berkolaborasi, bikin tim untuk menjadi konten kreator. Mengapa? Karena itu yang paling mudah dan paling murah. Sekarang itu 202,6 juta orang Indonesia tersambung dengan internet, memiliki gadget, dan mencari informasi dari internet. Rata-rata mereka menghabiskan waktu 8 jam sehari untuk pegang gadget. Rata-rata mereka membuka gadget 54 kali sehari tanpa ada pemberitahuan. Jadi HP-nya nggak bunyi, HP-nya nggak geter, HP-nya nggak hidup nih, nggak tiba-tiba cahayanya hidup, tapi dibuka saking kecanduannya kepada gadget.
Maka ini adalah peluang, ini adalah kesempatan bagi kita untuk dakwah di gadget. Karena itu kalau dulu adanya hanya 2 model pendakwah, yaitu dakwah kutubi, orang yang berdakwah dengan kitab, menulis kitab, atau dakwah khitobi, orang yang berdakwah dengan berkhutbah, maka sekarang ada jenis ketiga. Dakwah YouTubi, orang yang berdakwah dengan YouTube. Jadi kita harus kreatif, solutif, kolaboratif untuk menyebarkan kebaikan. Dan tidak mesti yang namanya dakwah itu dengan Quran dan Sunnah, enggak. Kalian ngajarin teman kalian ilmu-ilmu teknik, ilmu ekonomi, ilmu sosial, ilmu kebudayaan, itu juga dakwah. Yang penting dakwah itu adalah berbagi kebaikan, berbagi kemajuan, berbagi kelebihan kamu kepada orang lain. Karena itu kuncinya kolaborasi. Apa yang menjadi kelebihan kamu dibagikan kepada orang lain. Sebagai tahaddus bin ni'mah. Sebagai bentuk mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga nikmat itu Allah tambah bagi dirimu sendiri, bukan hanya kepada orang lain yang mendapatkan dakwah kamu. Jadi itu yang seharusnya menjadi concern kita sekarang sebagai anak muda. Agar kemudian media sosial kita diisi oleh konten-konten yang positif. Nggak bisa tuh, oh TikTok itu jelek, isinya negatif doang. Isinya orang buka aurat, maka haram pakai TikTok. Nggak bisa. Anak muda nggak bisa digituin sekarang. Kuncinya adalah kita masuk ke TikTok, ubah yang negatif itu menjadi positif. Jadi memberikan solusi, bukan hanya menghukumi. Yang menghukumi biarkanlah generasi tua. Tugas kita mencari solusi atas hukum yang sudah ditetapkan. Sehingga orang bisa terinfluence, terpengaruh. Sampai pada titik media sosial yang centang biru, yang populer bukan yang jualan sensasi dan kontroversi, tapi yang jualan kebaikan, yang jualan pengaruh positif, yang jualan pengaruh-pengaruh yang diridhoi oleh Allah dan Rasul-Nya. Itu mungkin sebagai pengantar, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita beri aplaus buat Bang Habib Hussein yang materinya Masya Allah luar biasa dari kita memberi pencerahan di pagi ini dan juga menjelaskan bahwa pentingnya ukhuwah mulai dari ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Ihsaniyah, ukhuwah tak hanya cuma dengan sama Muslim, juga kita semua makhluk Allah untuk berbeda agama dan juga sama ciptaannya. Jadi ini teman, jadi kita udah masuk sesi kedua nih. Di pertanyaan sisi pertama tadi sampaikan materi tentang tema kita oleh Bang Habib Jafar. Lalu untuk sesi kedua ini akan saya sampaikan pertanyaan yang mulai dari saya sendiri ingin saya tanyakan kepada Bang Habib Hussein Jafar yang mungkin bisa mewakili beberapa pertanyaan dari teman-teman. Yang nantinya di sesi 3 mungkin ada teman-teman pertanyaan dari teman-teman nantinya. Mungkin saya tanyakan kepada Bang Habib, yaitu apa sih pentingnya kita sebagai pemuda Muslim dalam memperluas pengetahuan dan mendapatkan banyak pengalaman untuk bekal kita di masa tua, dan juga bagaimana kita untuk membangun ukhuwah ihsaniyah bersama makhluk ataupun masyarakat sekitar kita agar depannya sama seperti isu yang di tahun 2040 di mana banyak generasi muda yang akan tumbuh di Indonesia. Jadi bagaimana kita sebagai pemuda untuk menumbuhkan ukhuwah ihsaniyah sebagai masyarakat dan juga sebagai warga negara dan menumbuhkan lagi semangat untuk selalu belajar dan mencari suatu pengalaman baru. Mungkin bisa. Oke. Ya, begini, kita ini diciptakan oleh Allah untuk belajar. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Liya'budun bimakna liya'rifun, kata Ibn Abbas. Kata Ibn Abbas, makna dari liya'budun itu adalah liya'rifun. Beribadah itu artinya mengetahui, mencari ilmu. Karena kenapa? Karena yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang yang beriman itu diangkat derajatnya oleh Allah. Tapi lebih tinggi diangkat lagi derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Karena itu ilmu itu harus amaliyah, amal itu harus ilmiah. Orang kalau tidak punya ilmu, betapapun dia beramal, dia bisa jadi amalnya salah. Misalnya, Sayyidina Mu'adz bin Jabal pernah ditegur oleh Nabi karena jadi imam baca surat panjang. Kata Nabi, baca surat yang pendek saja. Karena mungkin dari makmummu itu ada yang sedang buru-buru, ada yang sakit, gak mampu berdiri lama, dan lain sebagainya. Ini kan ilmu. Maka agar kita mulia dalam kemuliaan tertinggi, tidak ada jalan lain kecuali dengan kita meningkatkan kualitas diri kita dengan ilmu. Tanpa ilmu, amal itu bisa ternodai. Bahkan amal itu bisa menjadi keburukan bagi kita kalau tidak didasarkan kepada ilmu. Sholat gak sah kalau gak punya ilmu tentang sholat. Bahkan sholat bisa mencelakakan kita. Fawailul lil musallin. Celaka orang yang sholat. Mengapa? Karena sholatnya tidak berbasis kepada ilmu. Gak khusyuk. Tidak tahu syarat syahnya sholat. Tidak tahu rukunnya sholat. Dan lain sebagainya. Jadi ilmu itu menjadi sangat penting. Sekaligus juga, ilmu ini menjadi penting dalam lanskap yang umum, bukan hanya ilmu agama, tapi ilmu umum. Karena kalau kita tidak menguasai ilmu umum, maka dunia tidak pernah akan disemai dengan nilai-nilai Islam. Islam tidak akan pernah menjadi rahmatan lil alamin. Buktinya sekarang, sains dan teknologi tidak dipegang oleh umat Islam. Sehingga kemudian ketika ada perkembangan sains, misalnya nuklir, digunakan untuk keburukan, untuk berperang. Media sosial digunakan untuk menebar hoax. Yang dipopulerkan di media sosial hanya yang kontroversi dan sensasi. Agar apa? Agar pemilik media sosial semakin kaya. Padahal kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Yang seharusnya paling populer adalah yang paling besar manfaatnya bagi seluruh umat manusia. Makanya media sosial suatu hari harus dibikin oleh umat Islam. Agar apa? Agar yang dipopulerkan, yang dikasih centang biru, yang paling banyak manfaatnya, bukan yang paling banyak sensasinya. Karena itu penting umat Islam kemudian memiliki ilmu di bidang-bidang tersebut. Kita ini terlalu banyak ilmuwan agama sampai hal-hal kecil dalam agama jadi perdebatan dan jadi penyebab iftiraq kita, perpecahan kita. Karena debat urusan agama. Dari dulu muter-muter aja di sana debatnya. Nah, dan kemudian bagaimana membangun ukhuwah di antara kita, ukhuwah insaniyah dan ukhuwah lainnya, ukhuwah kemanusiaan dan lain sebagainya, adalah melihat orang lain sebagai manusia yang mungkin salah tapi ada benarnya. Dan melihat diri sendiri sebagai pribadi yang benar tapi mungkin ada salahnya. Begitu kata Imam Syafi'i. Jangan fanatik dalam melihat kebaikan diri dan keburukan orang lain. Orang lain bisa jadi salah, tapi mungkin memiliki kebenaran. Kita bisa jadi benar, tapi mungkin memiliki kesalahan. Maka rendah hatilah. Selalu cari titik temu, bukan titik pisah. Oh, dia beda agama, tapi satu bangsa. Oh, dia beda bangsa, tapi sesama manusia. Oh, dia bukan manusia,
tapi sesama makhluk Allah. Terus cari persamaan, jangan sibuk mencari perbedaan. Itu mungkin yang penting saya sampaikan. Baik, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan saya tadi. Mungkin kita langsung aja sesi ketiga, penutup. Ini sudah ada beberapa saudara kita yang menanyakan beberapa pertanyaan yang saya sudah lihat keren-keren, dan mungkin bisa saya bacakan. Salah satunya dari saudara kita yang bernama Nabila Mar'atun Hasanah dari Unmul. Beliau bertanya, izin bertanya, Ustaz. Sebelum dan sesudah pemilu banyak terlihat petinggi-petinggi ormas Islam yang banyak mengambil peran di ajang politik, sehingga porsi waktu untuk berdakwah berkurang. Apakah dengan banyak berdirinya partai politik berbasis agama ini dapat menunturkan ukhuwah Islamiyah dalam masyarakat Indonesia? Lalu sebenarnya apa saja faktor yang dapat menyebabkan penghayatan ukhuwah di masyarakat Indonesia ini luntur? Terima kasih. Mungkin dijawab satu persatu atau satu persatu aja mungkin ya, biar gak lupa. Ya, siap. Silakan, monggo, Bang. Oke. Gini ya, soal ukhuwah itu bisa hancur dengan berbagai perbedaan, bukan hanya perbedaan politik. Orang yang makan bubur diaduk dulu dan tidak diaduk aja, ukhuwahnya bisa luntur. Orang yang makan bubur diaduk sama orang yang makan bubur tidak diaduk, itu disebutnya psikopat katanya. Makan bubur kok diaduk dulu, psikopat. Di antara supporter bola, itu bukan hanya tidak terjalin ukhuwah, bisa saling bunuh. Berapa banyak supporter yang mati karena bertengkar dengan supporter yang lain. Persija dan Persib, Arema dan Persebaya, dan lain sebagainya. Banyak hal-hal konyol yang kita berbeda dan bertengkar hingga mati-matian. Kita memang sering mati-matian ngurusin sesuatu yang nggak dibawa mati. Itu problem kita. Nah, karena itu, maka segala sesuatu, apalagi politik, bisa menjadi penyebab keterpecahan kita. Sesama manusia, sesama anak bangsa, sesama umat Islam. Karena urusan bubur dan bola aja bisa memecah belah, apalagi urusan politik. Karena itu, poinnya bukan pada apa yang bisa memecah belah sesuatu di antara kita. Tapi lihatlah ke dalam diri kita bahwa yang memecah belah itu adalah ego kita. Kalau politik, bubur, supporter bola itu hanya pemicu saja. Tapi penyebabnya adalah ego. Fanatisme. Merasa diri benar dan yang lain salah. Merasa yang salah harus dihabisi, harus dibenci, harus dijauhi. Yang dibenci bukan kesalahannya, bukan keburukannya, tapi orangnya. Itu masalah-masalah utamanya. Ego. Karena itu, kita pulang dari jihadul asghar, kata Nabi, menuju jihadul akbar. Nabi, tadi itu perang yang sangat besar. Lalu, apa lebih besar dari ini? Jihadun nafs, kata Nabi. Perang melawan ego dalam dirimu. Perang melawan dirimu sendiri. Karena itulah yang menyebabkan kita terpecah belah. Saling membunuh satu sama lain. Karena politik, karena ini, karena itu. Itu hanya penyebabnya aja. Variabelnya saja. Tapi utamanya karena ego. Karena itu mari rendahkan hati. Buka pikiran. Sehingga egoisme itu tidak memiliki tempat dalam diri kita. Adapun dalam urusan politik, kita dipecah belah, dipolarisasi. Maka sudah tahu politik seperti itu, maka jangan menempel kepada politik. Jaga jarak diri Anda
dari politik. Saya tidak pernah ikut politik. Saya berpolitik, tapi politik kebangsaan. Kalau ada anak bangsa yang terpecah, saya akan mempersatukannya. Nggak mau lihat dia siapa, partainya apa. Tapi setiap ada keributan politik, saya tidak pernah ikut-ikut. Betapapun saya bisa ikut-ikut. Saya tahu caranya menilai. Saya bisa berkontribusi, saya nggak mau. Karena egoisme yang menjadi senjata utama dalam politik itu. Sehingga percuma. Kalau udah egois, mau dinasehatin seperti apa, nggak akan masuk. Karena itu saya selalu menjaga diri dari politik. Saya nggak pernah ikutan. Bahkan saya tidak pernah menerima ceramah agama di ruang politik. Kalau puasa itu semua partai politik ngundang saya, tapi saya nggak pernah mau. Karena saking menjaga jaraknya saya dari politik. Karena kenapa? Karena menurut saya, kalau semua terjun dalam politik, semua masuk dalam kotak-kotak itu, siapa yang akan mengurusi setelah politik ini selesai rekonsiliasinya? Setelah kita dipecah belah oleh politik, siapa yang mau merukunkan lagi? Karena itu kita harus beyond, melampaui politik elektoral, menuju politik kebangsaan. Politik yang isinya cuman bagaimana ini anak bangsa bersatu terus, apapun yang terjadi. Karena itu tugas saya hanya damkar, pemadam kebakaran. Setelah tahun 2019 bakar-bakaran, kita jadi pemadamnya. 2024 bakar-bakaran, kita jadi pemadamnya nanti. Jadi, jadilah pemadam konflik, bukan penyebab konflik. Umat Islam itu diajarkan. Bukan hanya benar, tapi juga harus baik. Bukan hanya baik, tapi harus bermanfaat. Walaupun benar, kalau nggak baik dan nggak bermanfaat, tinggalkan. Walaupun benar dan baik, kalau nggak bermanfaat, tinggalkan. Karena itu, jangan terlalu masuk ke politik. Jaga diri Anda dari politik. Jaga jarak. Dan jangan anggap lawan politik sebagai musuh. Karena buktinya politik itu dinamis. Kawan bisa jadi lawan. Masa kita yang awam justru diadu domba oleh mereka? Mereka yang menikmati, kita yang mengurusi. Merekanya udah damai, bagi-bagi kursi, kitanya tetap lempar-lemparan kursi. Enggak. Jangan mau. Cukup Timur Tengah sebagai gambaran bagi kita. Yang diobrak-abrik oleh politik adu domba. Oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan itu sebabnya juga yang melunturkan ukhuwah kita. Ketika kita ego melihat segala sesuatu. Fanatik. Jangan fanatik. Secukupnya saja. Tidak ada manusia yang sempurna. Manusia yang sempurna sudah wafat bernama Muhammad bin Abdullah. Maka semua kita tidak ada yang sempurna. Maka rendah hatilah. Jangan ego. Justru dengan ukhuwah kita akan semakin baik. Karena kebenaran itu seperti cermin, kata Rumi, yang jatuh dari langit. Setiap orang pegang pecahannya. Kalau ingin lebih besar cerminnya, ingin lebih benar, ingin lebih bisa digunakan cerminnya, bersatu dengan orang lain. Gabungin cermin demi cermin itu. Jangan malah ego dengan kebenaran kita. Itu mungkin. Baik, terima kasih Bang Habib. Terus juga ini ada salah satu pertanyaan lagi dari saudara kita yang dari Aceh, dari Mas Kamarul. Izin bertanya kepada Ustaz Habib Hussein. Ada 2 pertanyaan, Bang. Jadi yang pertama, bagaimana seharusnya kami sebagai milenial bisa membangun kompetisi untuk jangka panjang sebagai pemuda yang menjadi agen perubahan yang berkarakter Islami dengan momentum tahun baru Islam ini. Di era disrupsi digitalisasi 4.0 yang penuh dengan pengaruh negatifnya serta menghadapi bonus demografi 2030 yang akan datang, sehingga bisa menjadi calon pemimpin bangsa ke depannya yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Lalu pertanyaan kedua ini, dan apa saja tantangan dan strategi yang harus kami lakukan sebagai generasi milenial
yang kompeten, serta potensial untuk menjadi agen perubahan yang berkarakter Islami, yang beriman dan bertakwa kepada Allah hingga menjadikan pemimpin berkarakter dan Islami dan amanat kedepannya. Jadi gimana? Jadi Bang Kamarudin meminta solusi agar kita sebagai generasi muda untuk jadi pemimpin di masa mendatang itu seperti apa sih? Monggo. Oke. Saya kira ini bisa dijawab sekaligus ya pertanyaan pertama dan kedua. Jadi gini, pertama yang harus dilakukan oleh kita keluar dari quarter life crisis. Setiap anak muda biasanya dari umur 18 sampai 25 itu krisis jati diri. Karena dia tidak menemukan jati dirinya. Maka cepat-cepat temukan jati dirimu. Kamu ini mau menjadi siapa? Mau menjadi seniman? Mau menjadi ahli teknik? Mau menjadi apa? Minatmu itu di mana? Cepat temukan. Oh, saya mau jadi pendakwah. Nggak ada, semua orang pendakwah. Jadi semua pendakwah mau jadi teknik, seniman, jadi politisi, jadi apapun ya itu pendakwah. Harus tetap berdakwah. Dakwah itu bukan kerjaan, dia visi bagi semua pekerjaan. Karena itu perintah Nabi. Balighu anni walau ayat, sampaikan walau satu ayat. Setiap orang di bidang apapun, yang penting dia mengetahui pasti tentang hal itu, maka sampaikan. Dan tidak mesti kaitannya dengan agama. Ilmu, semua ilmu dibagikan itu dakwah. Jadi pertama adalah temukan jati dirimu. Jangan sampai kamu masih mengambang. Karena kalau kamu masih mengambang, maka kamu tidak akan menjalani sesuatu yang sudah pasti akan kamu jalan. Akhirnya berubah-ubah dan akhirnya membuang-buang waktu. Dan akhirnya kamu nggak enjoy. Kalau kamu menjalani sesuatu yang kamu nggak suka, kamu nggak enjoy. Kamu akan diperbudak oleh sesuatu yang kamu lakukan itu. Jadi temukan jati diri. Bagaimana caranya? Baca buku yang banyak. Ketemu orang yang banyak sebagai referensi. Kamu ini siapa? Oh, ternyata ada ini, ada itu. Nah, saya ini seperti apa ya? Oh, saya lebih cocok ketika membaca buku ini. Oh, berarti kayaknya saya cocoknya ini. Oh, saya ketika baca buku teknik, asik. Oh, kayaknya saya di bidang teknik keasikannya. Karena ketika Anda menemukan itu, selesai hidup Anda. Anda tinggal menjalani saja. Nggak bingung, nggak pusing, nggak vertigo. Nah, kemudian setelah menemukan, fokus membangun diri. Saya 16 tahun menjadi penulis. Nggak goyang, ya udah menulis. Fokus menjadi menulis. Ketika Anda menemukan fokus membangun jati diri Anda itu dengan berbagai cara. Oh, konten kreator itu butuh public speaking. Saya belajar public speaking. Oh, konten kreator itu butuh ini, butuh itu. Saya belajar ini dan itu yang dibutuhkan. Saya fokus mengembangkan diri saya sebagai penulis dari 16 tahun yang lalu. Sampai sekarang pun ketika saya menjadi konten kreator di YouTube, tetap basicnya adalah ditulis apa yang saya ingin sampaikan. Agar nggak melebar kemana-mana, agar nggak panjang lebar, ditulis. Jadi fokus sebagai sesuatu yang Anda telah menemukan, oh saya itu ini. Sehingga Anda bisa memimpin diri Anda dulu. Karena jangan mikir kepemimpinan di luar diri Anda, pikir kepemimpinan dalam diri Anda. Karena itu yang pertama. Ku anfusakum, kata Allah. Yang pertama adalah pimpinlah dirimu. Baru ahlikum, keluargamu, nara, dari api neraka. Kalau sudah keluarga, baru masyarakatmu, negaramu, duniamu, semestamu. Ada orang umur 20 tahun pengen mimpin dunia. Tentu gagal. Akhirnya ketika umur 30 tahun, dia turunkan tuh ekspektasinya. Mimpin negara aja. Dan gagal. Akhirnya umur 40 tahun, dia mikir turunin aja, mimpin kotanya. Dan dia gagal. Umur 50 tahun, dia mikir, ya udah saya mau mimpin kampung saya aja. Dan dia gagal.
Dan umur 60 tahun, dia bermimpi untuk mimpin dirinya sendiri. Dan setelah itu, dia justru berhasil dan akhirnya berhasil menjadi pemimpin kampung. Kata dia, andai dulu saya balik, rumusnya. Saya mimpin diri saya dulu sendiri, maka mungkin hari ini saya sudah memimpin dunia. Tapi karena awalnya saya sudah mikir mimpin dunia, akhirnya nggak kesampaian. Maka fokus memimpin diri sendiri. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi, kata Nabi. Setiap diri kamu adalah pemimpin. Setiap anggota tubuh kamu bisa zina. Mata bisa zina, mulut bisa zina, telinga bisa zina, tangan bisa zina, kaki bisa zina. Yaitu mengarahkan semua dalam diri ini kepada kemungkaran, itulah zina. Maka pimpin dia. Kalau kamu sudah bisa memimpin dirimu, kamu bukan hanya bisa memimpin orang di luar dirimu, tapi kamu menemukan Tuhanmu. Karena man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang menemukan dirinya, jadi dirinya, memimpin dirinya, maka dia akan menemukan Tuhannya. Cita-cita tertinggi kita sebagai umat Islam. Itu mungkin. Terima kasih Habib atas jawabannya. Tapi ini ada satunya lagi dari teman kita yang sudah raise hand. Mungkin bisa ditanyakan dari Yusuf dari Visi ya. Gak lagi nyetir kan Mas Yusuf? Aman, Kak. Oke, mungkin bisa silakan ditanyakan pertanyaannya kepada Habib. Baik, terima kasih Kak atas kesempatannya. Baik, di sini perkenalkan, nama saya Yusuf dari mahasiswa UISI. Yang ingin saya tanyakan, mungkin yang pertama, kita kan sebagai umat Islam diwajibkan untuk mentaati Allah, mentaati Rasul, dan mentaati ulil amri. Nah, apabila kondisinya ulil amri kita ini atau pemimpin kita ini kurang baik dalam sikap, dalam kebijakan, dan lain-lain, kita sebagai pemuda apa yang harus kita laksanakan? Itu untuk yang pertama. Mungkin untuk yang kedua, bagaimana tanggapan Habib tentang kalau di Indonesia ini kan juga sudah cukup banyak ya yang dicap, mohon maaf sebelumnya, yang dicap Taliban. Nah, kita sebagai umat Islam, sebagai pemuda Islam juga harus bisa mendakwahkan. Namun ya itu mungkin terkendala karena banyaknya orang yang mencap kalau misalkan terlalu Islam banget, fanatik Islam, akhirnya Taliban dan segala macam. Nah, bagaimana reaksi kita sebagai pemuda Islam untuk bisa tetap eksis mendakwahkan melalui digital? Mungkin sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, mungkin Oke. langsung jawab ya. Ya. Pertanyaan pertama dulu. An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri. Perhatikan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah, taati Allah, wa atiur rasul dan taati Rasul wa ulil amri. Apa bedanya? Bedanya adalah ketika kepada ulil amri tidak ada wa'ati'u. Kita harus taat kepada pemimpin kita, pemerintahan kita. Tapi ketaatan kepada pemerintahan beda dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ketaatan pertama dan utama yang mutlak adalah kepada Allah dan Rasul-Nya. Kepada pemerintah, kita taat selama dia tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam Islam. Kalau dia tidak adil, gimana Bib? Ya dikritisi. Tapi selama dia tidak melarang kita untuk sholat, melarang kita untuk zakat, puasa, haji, ya nggak ada masalah. Dalam hal keadilan dan lain sebagainya, semua pemimpin pasti memiliki kekurangan itu. Betapapun dalam sejarah kepemimpinan Islam,
Ada kekurangan-kekurangan itu. Kita kritisi kekurangan-kekurangan itu. Tentunya kritisi dengan sikap yang sangat Islami, mengkritik dengan baik, yang konstruktif, bukan yang destruktif, yang membangun, bukan menghancurkan. Jadi tetap ketaatan kepada pemerintah itu tetap berada di bawah ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena itu ketaatan kita murni kepada Allah dan Rasul-Nya dalam segala hal. Kepada orang tua, kepada guru, semua ketaatan itu di bawah level kepada Allah dan Rasul-Nya. Sehingga kalau orang tua menyuruh kita yang bertentangan dengan perintah dasar Allah dan Rasul-Nya, begitu juga guru memerintahkan kita melakukan maksiat, maka kita menolak. Dan alhamdulillah kita berada di negara yang bukan hanya menghormati nilai-nilai Islam, tapi mengusung nilai-nilai Islam itu. Meskipun tidak dalam cover yang Islam. Jadi, ketika ada kesalahan pada pemerintahan yang ini atau yang akan datang, tugas kita adalah mengkritisi. Itulah politik kebangsaan. Jadi ketika sudah jadi pemerintah, bukan lagi politik elektoral. Kita masuk di sana untuk mengkritisi. Apa yang kurang, apa yang harus dikurangi, apa yang harus ditambah, apa yang harus diperbaiki, dan lain sebagainya. Karena bangsa ini milik kita. Kita harus bertanggung jawab juga atas kepemilikan terhadap bangsa ini. Bib, kalau disuruh hal-hal yang bertentangan dengan prinsip Islam, ketaatan hanya kepada Allah dan Rasul-Nya. Kita tidak taat kepada pemimpin jika dia memerintahkan untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan prinsip kita sebagai umat Islam. Termasuk di dalamnya adalah korupsi, kolusi, nepotisme, menyebar hoax. Ketika kita diperintahkan untuk korupsi, untuk menyebar hoax, dan lain sebagainya. Enggak. Karena itu bertentangan dengan prinsip. Ketika kita disuruh memutuskan sesuatu secara tidak adil, itu bertentangan dengan prinsip. Nah, itu untuk pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan kedua, gini. Ayah saya bilang, tugasmu hanya baik di mata Allah, bukan baik di mata manusia. Urusanmu hanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Saya ini, Habib itu begini, begitu. Habib kok pakai celana, kok gak pakai sarung. Habib kok pakai baju takwa, kok gak pakai jubah. Habib kok begini, Habib kok begitu. Pernah saya klarifikasi? Nggak pernah saya klarifikasi. Ngapain ngurusin urusan manusia? Habib gak buka aurat, kok kamu repot? Kecuali saya telanjang ketika ceramah, itu masalah. Tugas muslim itu menutup aurat. Memakai jubah itu sunnah. Kalau tidak ada kepentingan untuk mencopot jubahnya. Tapi kalau dengan mencopot jubah, dakwah kamu menjadi lebih diterima, dan dakwah itu wajib, maka kita tinggalkan jubah kita. Sebagaimana Rasul di perjanjian Hudaibiyah yang menghapus gelar Rasulullah, demi apa? Demi hari itu tidak terjadi pertumpahan darah dan terjadi kesepakatan perjanjian Hudaibiyah. Apalagi cuma jubah. Bahkan saya sudah bilang dari dulu, saya rela jadi badut demi suksesnya dakwah Islam. Kok cuma pakai baju gini? Saya pakai baju badut juga oke. Jadi, nggak usah peduli kepada tuduhan-tuduhan orang. Kamu mau dituduh ini dan itu, urusanmu hanya kepada Allah. Yang jelas, setiap ada tuduhan itu, kita introspeksi diri. Nggak ada masalah. Benar apa enggak? Apa yang dituduhkan dia? Kalau tuduhannya hanya stigmatisasi, kita nggak peduli. Mau distigmakan apa, kita nggak peduli. Taliban lah, radikal lah, liberal lah, apalah, nggak peduli kita. Tapi kalau ada hal-hal yang sifatnya mengkritisi kita pikirkan. Saya ada momentum saya mikirkan, apa saya pakai jubah ya? Saya datang kepada kiai saya, nanya, ini boleh nggak saya gini-gini?
konsultasi secara spiritual. Bukan berarti kita menutup telinga. Tapi kepada hal yang sudah kita pilih dan kita tahu bahwa ini benar, maka nggak usah peduliin omongan orang. Taliban lah, inilah, itulah. Ya semua tukang tambal ban kan pasti dia Taliban ya. Dia punya Taliban itu dia pasti. Jadi nggak usah peduli sama gitu-gitu. Apa kata Habib Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad begini. Terlalu panjang perjalanan, terlalu sedikit bekal. Umur kita cuma puluhan tahun. Perjalanan kita menuju Allah begitu panjang. Maka jangan disibukkan oleh hal-hal yang tidak mendukung perjalananmu menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hanya ingin menjatuhkanmu. Itu kuncinya. Itu mungkin moderatornya. Baik, terima kasih atas sisi pertanyaan yang luar biasa dan juga Habib pertanyaannya. Mungkin tadi dengan sesi tanya jawab yang diisi dengan pertanyaan yang keren-keren dan juga kita juga banyak mendapatkan ilmu baru dari jawaban dan juga tiap perkataan dari Habib. Mungkin setelah ini kita lanjut ke sesi selanjutnya dan juga saya sebagai moderator mungkin menyampaikan sebuah kesimpulan di mana dari Bapak Husain Ja'far Al-Haddad tadi menjelaskan dari intinya saya dapat kita harus sebagai generasi muda tak hanya untuk fokus kepada karir ataupun dunia kita, namun kita juga harus menjadi milenial muslim ataupun pemuda muslim yang kreatif, solutif, dan kolaboratif. Di mana kita harus berani dan menjadi seorang solutif di sekitar kita. Jika ada permasalahan, mari kita datang dengan sebuah solusi, bukan malah menghakimi ataupun mencari titik pisah, dan mencari titik temu seperti yang dijelaskan oleh Habib tadi. Lalu juga kita harus bisa membangun lagi ukhuwah lisannya di sekitar kita, tak hanya juga ukhuwah lisannya sama muslim, dan juga kita sama makhluk ciptaan Allah, meskipun berbeda agama ataupun tumbuhan ataupun hewan, kita juga harus tetap menjaga kita satuannya. Lalu ada kombinasi ataupun mengkombinasikan kecerdasan kita untuk menyampaikan dakwah yang seperti kita inginkan ataupun kita ahlikan. Seperti contoh teman-teman di sini ada yang dari teknik ataupun saya seperti dari agroindustri pertanian, ada yang dari manajemen, menebarkan dakwahnya dengan cara yang kreatif dan inovatif agar para pengikut ataupun pendengar dakwah teman-teman di sini agar lebih tercapai dan juga teman-teman bisa puas untuk dakwah yang telah dilakukan. Lalu juga ada kolaborasi, di mana kita sebagai generasi muda harus bisa dan memanfaatkan kolaborasi yang ada di sekitar kita. Salah satunya kita ambil contoh di UIC. Jadi salah satu saya di prodi saya teknologi agroindustri, di mana fokus dengan pertanian, harus kolaborasi dengan apa agar kedepannya bisa menciptakan suatu solusi ataupun jawaban baru dari permasalahan di masyarakat sekitar. Dengan adanya kolaborasi dan juga kombinasi yang tepat, insya Allah pemuda-pemudi Indonesia yang kedepannya akan menjadi pemuda-mudi yang menjadi pelopor agen perubahan, yang dapat membawa masyarakat sekitar dan juga kita semua menjadi pemimpin yang amanah dan juga bertanggung jawab dengan apa yang telah diberikan kepada kita. Mungkin hadirin teman-teman semua yang dari seluruh Indonesia, mungkin saya akhiri sesi tanya jawab ini. Mari kita beri aplaus dan juga terima kasih sekali kepada Bang Habib Husain yang telah menyempatkan waktunya. Terima kasih banyak. Semoga selalu diberikan Allah panjang umur dan juga kesehatan. Amin. Kelancaran dengan dakwahnya ke depannya, agar kita semua yang pemuda-pemudi di ruang Zoom ini bisa mengikuti langkah jenengan buat dakwah dan juga amanah jenengan buat dakwah. Dan juga alhamdulillah rangkai sesi diskusi pada hari ini sudah terlaksana dengan baik. Dan juga terima kasih lagi untuk Bang Ja'far sudah berbagi ilmunya. Dan juga terima kasih pada teman-teman audiens mulai dari Aceh, Palembang, dan saya lihat antusiasnya yang sangat luar biasa. Saya ucapkan terima kasih sekali telah menyediakan waktu weekendnya, waktu istirahatnya untuk berbagi ilmu dengan Bang Habib. Saya Ahmad Indramanto selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan juga antusiasnya.
Dan juga mungkin nanti akan dilanjutkan oleh kegiatan selanjutnya yang akan dipandu oleh MC kita, Kak Ajeng, dan juga nanti ditutup oleh doa yang akan dipimpin oleh Bang Habib. Mungkin saya kembalikan ke Ajeng, silakan. Baik, terima kasih Indra dan juga terima kasih Habib Hussein atas penyampaian materinya yang luar biasa. Baik, kita menuju ke kegiatan selanjutnya, yaitu akan ada penyerahan esensivitas kepada pemateri kita secara virtual. Untuk panitia bisa langsung di-share. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Habib Hussein Ja'far Al-Hadar. Terima kasih sudah hadir di Zoom kita hari ini sebagai pemateri, dan ini sertifikat ini akan kami kirimkan juga kepada Habib Hussein nanti melalui narasumber begitu. Baik, untuk acara yang selanjutnya yaitu kita akan ada sesi dokumentasi, yaitu sesi foto bersama. Diharapkan untuk seluruh peserta yang ada di Zoom, silakan menyalakan kameranya, mungkin bisa siap-siap terlebih dahulu, bisa touch up yang cewek-cewek, dan yang cowok-cowok mungkin rambutnya disisir atau bisa disiapkan dulu. Akan ada 2 sesi foto. Saya akan menghitung 1 sampai 3. Apakah teman-teman ini sudah siap? Siap. Sudah banyak yang on cam sepertinya. Baik. Saya hitung ya teman-teman. Sesi pertama, 1, 2, 3. Baik. Untuk sesi yang selanjutnya, ada gaya bebas. Ini mungkin dari Habib Hussein ada request foto untuk foto kita bersama, biar diikuti oleh teman-teman juga. Bagaimana, Habib? Gimana? Apa? Mungkin ada request pose untuk sesi foto yang kedua ini? Wah, saya paling nggak bisa pose-pose itu. Atau mungkin dari teman-teman peserta ini sudah sepertinya sangat bersemangat nih hari ini. Oke, ada yang begini, mungkin begini ya. Spirit puisi, Mbak Ajeng. Oh iya, baik. Jadi kita foto dulu ya. 1, 2, 3. Baik. Ini ada jargon dari UISI, Habib. Jadi ketika saya mengatakan spirit, nanti teman-teman bisa menjawab UISI, UISI, UISI. Begitu ya. Baik, siap ya teman-teman? Ya. Baik. Ya. Bisa online dulu. Terima kasih atas antusiasme. Untuk sesi kita pada hari ini akan ada pembacaan doa yang dipimpin langsung oleh pemateri kita, Habib Hussein Ja'far. Kepada Habib Hussein, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala habibina wa syafi'ina wa qurratina nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelum saya memimpin doa, saya memberi kesempatan beberapa detik bagi teman-teman untuk melantunkan doanya masing-masing dari hati yang terdalam, karena saya yakin setiap kita memiliki hajatnya masing-masing, dan doa yang terbaik adalah doa yang dipanjatkan dari dalam hati yang terdalam. Silahkan berdoa masing-masing. Semoga Allah berikan kebaikan bagi kita semua. Semoga Allah angkat dari saudara-saudara kita atau rekan-rekan kita yang sedang sakit, Allah angkat penyakitnya.
Semoga kita yang masih terlilit dengan masalah ekonomi, masalah ini dan itu, semoga Allah segera selesaikan masalah kita. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li'abdihi yaghfir wa yarham ya dafi'al bala ya Allah ya dafi'al bala ya Rahman ya dafi'al bala ya Rahim. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizq wa abwabal quwwah wa abwabal sihhah wa abwabal salamah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa adabil akhirah wasrif anna bihaqqil Qur'anil azim wa nabiyyikal karim sirrid dunya wal adab wal akhirah. Allahumma bihaqqi Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Yang dilakukan teman-teman dapat terbatas, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Habib Hussein atas kedatangannya di room ini, dan juga terima kasih kepada teman-teman peserta semuanya yang telah mengikuti acara Tabligh Akbar 2021. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dan juga dapat menginspirasi teman-teman peserta setelah ini. Dan saya Ajeng selaku MC beserta panitia yang bertugas pada hari ini mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Yung Habib. Banyak pemuda tersesat. Jadi LDK kok masih tersesat. Sehat, Habib. Salam sehat, Habib. Terima kasih. Syukran kasiran Habib. Kalian semua golongan kami. Astagfirullah. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Uisi. Terima kasih semua. Anda semua golongan kami. Salam. Kalian semua golongan kami. Terima kasih semua. Salam. Belum. Tersusut.